Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Elvina Maharani Putri dan teman saya Mila Widianingrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang data relasional. Data relasional itu apa sih? Jadi, data relasional ini adalah model basis data relasional merupakan suatu cara untuk mempresentasikan model data dalam perancangan basis data di mana model dari basis data relasional didasarkan pada record. Data relasional mempresentasikan semua data dalam database sebagai tabel dua dimensi dengan menggunakan konsep tabel, kolom, dan baris. Maka dari itu, model basis data relasional memiliki kelebihan dibanding model data yang lainnya. Model data ini memiliki kemudahan dalam penerapan dan kemampuannya dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pengelolaan basis data yang ada di dunia nyata. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa model data ini lebih populer diterapkan. Berikut contoh dari tabel data relasional. Nah, dari tabel di sini terdiri atas lajur mendatar yang disebut dengan baris data, row atau record, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau field. Nah, di sini ada elemen basis data relasional. Yang pertama ada tabel. Kumpulan informasi secara logis yang terkait dan diperlakukan sebagai unit. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur vertikal yang biasanya disebut dengan kolom atribut dan lajur horizontal yang biasa disebut dengan baris data. Yang kedua ada kolom, atribut data yang ada pada suatu tabel. Yang ketiga ada baris, suatu tabel terdiri dari baris yang mengisi setiap kolom. Baris adalah kejadian tunggal yang berisi data di dalam tabel. Setiap baris diperlakukan sebagai unit tunggal. Yang keempat ada kunci. Pada umumnya terdapat dua jenis kunci di antara kunci utama dan kunci tamu. Kunci utama adalah suatu kolom yang memiliki nilai unik dan digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris di dalam tabel. Lanjut, ada istilah-istilah basis data relasional. Yang pertama ada relasi. Pada baris data relasional dikenal dengan istilah relasi. Relasi yang dimaksud adalah berupa tabel yang terdiri atas baris dan kolom. Kumpulan relasi atau tabel yang terkait akan membentuk basis data relasional. Yang kedua ada atribut, satu nama untuk kolom yang terdapat pada sebuah relasi. Atribut juga sering disebut sebagai kolom atau field. Yang ketiga ada tuple, baris yang terdapat pada sebuah relasi. Tuple juga sering disebut sebagai baris atau record. Yang keempat ada derajat, jumlah atribut yang terdapat pada sebuah relasi. Yang kelima, kardinalitas, jumlah tuple yang terdapat pada sebuah relasi. Yang keenam, kunci kandidat, sebuah atribut atau gabungan beberapa atribut yang digunakan untuk membedakan antara satu tuple dengan tuple lainnya. Dengan kata lain, kunci tersebut dapat bertindak sebagai identitas yang unik bagi baris-baris dalam suatu relasi. Yang ketujuh, kunci primer atau kunci utama. Kunci kandidat yang dipilih sebagai identitas untuk membedakan satu tuple dengan tuple lain dalam suatu relasi. Perlu diketahui dalam basis data relasional, sebuah relasi harus memiliki satu kunci primer saja. Yang terakhir, kedelapan, kunci asing atau kunci tamu. Sebuah atribut atau gabungan dari beberapa atribut dalam suatu relasi yang merujuk ke kunci primer relasi lain. Kunci asing dalam relasi yang mengacu pada kunci primer milik relasi lain merupakan perwujudan untuk membentuk hubungan antar relasi. Nah, sekarang gimana cara membuat data relasional itu? Di sini ada contoh beberapa tabel yang di dalamnya terdapat atribut. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Elvina tadi, atribut itu suatu nama untuk kolom yang terdapat sebuah relasi. Kalau di contoh ini, atribut tersebut berada di dalam tabel, seperti kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, kota. Itu yang disebut atribut.
Dari atribut tersebut ada relasi atau hubungan. Kayak misal pada tabel pelanggan terdapat atribut kode pelanggan. Di tabel penjualan ada atribut yang sama dengan tabel pelanggan, yaitu kode pelanggan juga. Di tabel item penjualan pun ada atribut yang sama, yaitu nomor faktur. Dan di tabel terakhir ada atribut yang sama dengan persediaan, yaitu kode item. Selanjutnya, sosiometri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok dengan cara menelaah relasi sosial dan status sosial. Posisi setiap individu dan hubungan-hubungan yang terjadi dalam struktur kelompoknya dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Sosiometri juga suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang, atau 10 atau kurang lebih 50 orang, berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Jadi dapat disimpulkan, pengertian sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seseorang individu dengan individu lain, struktur hubungan individu, dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Dengan demikian, sosiometri dapat mengungkap dinamika sosial, popularitas individu dalam kelompok, serta untuk mengenali kesulitan hubungan sosial individu dalam kelompok. Situasi sosial kelompok dapat berupa kelompok belajar, bermain, pertemanan, kerja kelompok, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah angket sosiometri yang akan dibagikan dan diisi oleh subjek. Dari data di angket sosiometri tadi, disusunlah matriks sosiometri. Misalnya, matriks untuk mengetahui hubungan sosial antar siswa atau keaktifan siswa dalam kelompok. Data yang diperoleh dari angket sosiometri tadi kemudian dirangkum dalam matriks sosiometri, yaitu suatu tabel yang berisi nama pemilih, nama yang dipilih, beserta urutan pilihan dan jumlah pilihannya. Penilaian ini bebas, tergantung keinginan kita, asal dibuat secara berjenjang. Berdasarkan data hasil penggunaan sosiometri tadi, lalu digambarkan dalam bentuk sosiogram. Sosiogram itu sendiri adalah penggambaran hubungan sosial dalam bentuk bagan. Sosiogram dibuat berdasarkan pada data matriks sosiometri yang dapat dipakai untuk melihat hubungan sosial secara keseluruhan. Sosiogram dapat dibuat dalam bentuk lajur, lingkaran, atau bentuk bebas. Yang di tengah ini adalah bentuk sosiogram. Buat apa sih sosiogram itu? Dari sosiogram dapat diketahui dengan jelas tentang status sosiometri dari setiap subjek, besarnya jumlah pemilihan untuk setiap subjek, arah pilihan dari dan terhadap individu tertentu, kualitas arah pilihan, intensitas pilihan, ada dan tidaknya pusat pilihan, ada tidaknya isolasi, dan kecenderungan timbulnya kelompok. Nah, ini bentuk matriks sosiometri. Berikut dengan sosiogramnya, dengan topik analisisnya, teman favorit dalam berbagi cerita. Sekian dari kelompok 7 dengan materi data relasional. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.